sebaik mungkin. Mulai Pak ya. Oke, baik Pak Budi. Demikian, oke. Lanjut Pak Budi ya. Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Salam kepada Pak Guru kita. Kita mulai yang pertama, absensi dulu ya. Angelina, Atika Siva Nadia, Enjang Aprilianda, sakit ya. Karisa Octavia, sebentar. Muhammad Adib, oke. Suci Dela Cantika, oke. Terus Natasha Dwi Aulia, Nurul Anjeni, Risa Ranisawati, Satrio Pranata, Yosira Silvia, Mira, oke. Ada nama yang tak dipanggil? Ada? Berarti hari ini hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 10? Ya? 11 ya? 11 siapa lagi? Siapa yang tak dipanggil? Adib, oke. Natasha. Oke, berarti dah ada semua sini. Oke, tidak masalah. Jadi sebelumnya, oleh karena kita menggunakan baju batik, ini memang tidak masalah untuk tidak masukkan baju ke dalam, tapi usahakan untuk kerapian. Kalau nanti untuk kedepannya, jika memang mungkin Anda menggunakan gelang, rantai dan sebagainya, tolong disimpan untuk laki-laki atau perempuan. Yang perempuan jika menggunakan emas, jangan dipakai, usahakan untuk disimpan, karena nanti jika hilang bermasalah. Ya. Oke, satu lagi, tengok kebersihan di lingkungan Anda, di sekitar Anda. Apakah ada masalah atau tidak? Kalau tak ada masalah, itu oke. Kenapa? Karena kebersihan mencerminkan keimanan kita. Ya. Oke, sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Anda untuk sedikit bermain, untuk ngepres, sehingga nanti pelajaran berikutnya Anda akan berkembang kegiatan kita. Oke. Kita bermain tembak angka. Ya, pernah Anda mendengar apa itu permainan tembak angka? Belum pernah? Belum ya? Baik, sistem permainan itu nanti jika yang angka ganjil itu kodenya yes, angka genap kodenya oke. Ya. Angka ganjil kodenya yes,
angka genap kodenya oke. Ya. Ya. Jadi mari kita berhitung dulu. Hitungnya itu dari siapa dulu ya? Bagus. Oke, dari yang kita lah. Hitung, dikasih zigzag ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ingat angka masing-masing. Ya. Angka masing-masing berarti kodenya jika genapnya oke, ganjilnya yes. Permainannya nanti akan saya tembak angka kamu. Bagi contoh mungkin 2 berarti kodenya kamu sebut angka kamu. 2 oke, kamu tembak angka teman kamu. 2 oke, 5 langsung menjawab. 5 yes, tembak angka lagi. Berapa kamu tembak? Pelanggaran itu jika Anda menyebutkan contoh, mungkin Anda menyebutnya angka Anda dulu 5. Oke, ternyata salah, harusnya yes. Ya. Dan berikutnya jika mungkin Anda kode dulu. Oke, 2. Salah juga. Harus angka dulu baru kode. Ya. Paham? Mari kita contoh dulu. Silakan ya, dengar ya, kita contoh dulu. 3 yes 6. Oke, sah. Mantap. Ya, berarti pelanggaran. 1 kesempatan. Ya. Kita mulai lagi. 4. 4 oke 5. Nah, benar ya. 3 detik ataupun 2 detik terlambat berarti pelanggaran. Ya. Oke, sekarang kita tunggu dulu. Apa sanksi yang layak untuk orang yang melakukan pelanggaran? Apa? Apa kira-kira? Nyanyi? Oke, nyanyi. Terus yang lain? Membaca Pancasila. Terus yang lain apa lagi? Apa lagi? Ada? Oke, bagaimana jika kita setujukan ya, sepakati dengan membaca Pancasila? Ya? Bagaimana setuju tak? Tak setuju? Oke, kita buka masalah. Setuju ya? Kita mulai. Siap? 7. 7 yes 9. 9 yes 2. 2 oke 6. 6 oke 2. 2 oke 7 yes 9. Pelanggaran. Harusnya yes. Nah, silakan berdiri sampai sebutkan bunyi Pancasila. Oke, silakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Sekali lagi. Siap. 11. 11 yes 1. 1 yes 2. 2 oke 7. 7 yes 9. 9 yes 5. 5 yes. Oke, silakan berdiri sebutkan bunyi Pancasila. Pancasila. 1. Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Satu kali lagi kesempatan. 10. 10 oke 9. 9 yes 2. 2 oke 7. 7 yes 8. 8 oke 1. 1 yes 7. 7 yes 3. 3 Oke. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Oke. Dari 3 yang kena sanksi tadi, dari kegiatan kita tadi, itu ada makna di dalamnya. Maknanya apa? Memberikan kesempatan kepada kamu semua untuk bermain dalam satu permainan yang kita sepakati. Apa saja sanksi? Semuanya harus menjalani. Ya, semuanya punya hak untuk melemparkan. Mungkin kamu melemparkan, mudah-mudahan teman kamu yang benar. Punya hakmu. Kenapa tidak dalam bentuk permainan? Tidak masalah, kecuali dalam bentuk pelanggaran lainnya. Jadi inilah yang akan kita kembangkan di dalam pembelajaran kita. Ya, pelajaran kita hari ini, oke. Kamu lihat di depan. Materi kita sama dengan pertemuan kemarin. Materi kita masih materi tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ya, dalam perspektif Pancasila. Kita membahas tentang hari ini tentang masalah kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Sebabnya, isinya penyebab pelanggaran hak asasi manusia, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Berikutnya, kompetensi dasar, ya, menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikatornya, petanya itu menalar hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke pembelajaran. Jadi pembelajaran kita hari ini dengan tujuan yang seperti itu. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan tadi materi yang kita bahas tadi tentang kasus pelanggaran HAM, siswa ataupun peserta didik diharapkan dapat menerima dan menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap peduli terhadap asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terakhir, menalar hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, ini adalah materi yang kita bahas hari ini. Sebenarnya ini adalah materi lanjutan dari materi kemarin tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Apa saja substansi hak dan asasi hak asasi manusia ini di dalam sila-sila Pancasila, dari sila pertama, sila kedua sampai berikutnya. Ya, nanti kita akan belajar langsung menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, saya ingin bertanya kepada Anda. Oke, ini saya bertanya kepada Anda. Ya. Apa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di sekitar kita? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Oke, silakan. Karisa. Oke, ada yang bisa bantu menjawab? Siapa? Oke, siapa? Bisa jawab? Ada. Apakah membunyi klakson pada saat orang beribadah itu termasuk dalam pelanggaran? Siapa bantu? Yang bisa bantu jawab? Bisa siapa? Nurul? Oke, Nurul, silakan. Termasuk pelanggaran apa? Oke, kenapa? Mengganggu orang lain beribadah. Dan juga karena sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang memiliki makna
bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduknya untuk menjalankan agamanya dan menjalankan keyakinan sesuai agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Oke, ya, dalam pasal 29 ayat 2 termasuk juga tentang pengaturan tentang hak kebebasan orang untuk beribadah tidak diganggu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Nurul tersebut. Terus ada lagi pertanyaan? Pak, Oke, silakan Dik. kalau begitu sesuai dengan pasal 29 ayat 2 tersebut, maka boleh dong kita tidak beribadah atau tidak memiliki agama sesuai kepercayaan dan keyakinan kita? Oke, ada yang bisa bantu nggak dari pertanyaan tersebut? Pak, Oke, silakan. ya tidak, karena Indonesia terdiri dari 5 agama, yaitu Islam, Buddha, Konghucu, Protestan, dan 5 agama itu kita harus ikuti aturannya agar kepercayaan masing-masing tidak melanggar, karena dianjurkan menyatakan bebas tidak beragama dan menjadi kepercayaannya. Oke, ada yang bisa menambahkan nggak? Oke, silakan Tika. Izinkan saya menambahkan, jika dikaitkan dengan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, Ya. berarti diwajibkan setiap warga negara Indonesia memiliki agama atau kepercayaan. Ya. Dengan hak pelaksanaannya diatur oleh agama masing-masing. Karena makna sila pertama tersebut menggambarkan warga negara harus bertuhan atau memiliki keyakinan dan sesuai dengan aturan UUD 45 yang mengatur hal tersebut. Oke, mantap pertanyaan. Silakan tangan. Jadi secara tidak langsung, kita langsung sambil kita berjalan, Anda sudah tahu apa itu hak dan kewajiban kita, ya. Jadi apa-apa di pembahasan tadi dari yang kamu jelaskan tadi, apa yang kamu jawab tadi itu termasuk dalam penerapan ataupun salah satu kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Baik. Jadi dari kasus pelanggaran HAM itu tersebut, jadi kita nanti akan kita pelajari apa saja nanti yang termasuk dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi yang seluruh di Indonesia. Ya. Seperti saya juga berharap kepada Anda bahwa nanti Anda paham bagaimana cara Anda melihat apa itu termasuk dalam apakah ini termasuk dalam pelanggaran ataupun tidak, dan upaya pencegahannya. Ya, ini jadi kita pembahasan kita. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Mungkin pada satu waktu mungkin Anda melihat ada ibu-ibu pulang di pasar Kamis, mungkin di Jangkrik. Ya, Anda punya beberapa solusi untuk menyelamatkan. Mungkin ada beberapa yang Anda lakukan. Mungkin meminta tolong pada orang lain, ya, ataupun mungkin kami yang bantu sendiri. Jadi punya apa semua, punya peran penting kita semua untuk dalam mengatasi pelanggaran HAM tersebut. Jadi karena sebenarnya yang saya harapkan itu kalian generasi berikutnya yang diharapkan untuk mengembangkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban tersebut, ya. Oke, kira-kira ada nggak pertanyaan lain? Ada? Natasha? Pak, izin saya bertanya. Oke. Apakah pelanggaran HAM dihilangkan di Nusantara, bisa dihilangkan di Nusantara? Apakah? Pelanggaran HAM Ya. bisa dihilangkan di bumi Nusantara. Oke, apakah pelanggaran HAM bisa dihilangkan di Nusantara? Ini saya jawab dulu ya. Dan nanti untuk sesi berikut mungkin bisa beri kesempatan pada Anda dan apa. Baik, sebenarnya pelanggaran HAM ini bisa hilang di Nusantara. Tergantung kita nih kita. Ya, di mana situ ada jalan, ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, sebagai contoh ya. Kan kita ada dengan kita tak salah dulu ada di televisi Indonesia yang mengatakan bahwa kejahatan bisa terjadi oleh bukan karena niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Ya, jadi bisa saja kalau kita mau menjalankan. Sekarang masalahnya kita kadang-kadang hanya separuh hati untuk menjalankannya. Oke? Terus ada lagi nggak yang menambah? Mungkin bisa jadi jawaban saya mungkin yang kurang pas. Saya yakin bisa, karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan, dan kita sebagai generasi mendorong yang akan mewujudkannya. Oke, mantap. Silakan tangannya. Oke.
Baik, sebelum kita memasuki kegiatan inti, pembahasan kita tadi tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia, ya. Mari kita lihat video tersebut. Video ini adalah video pembahasan yang dari awal kemarin tentang makna hak asasi manusia. Ya, silakan ditonton dulu. Oke, ini sekitar tentang pembahasan tentang pengertian dari hal tersebut. Ya. Nah. Baik, saya kira kita sudah cukup sedikit mengerti tentang materi yang kita bahas hari ini. Mari kita masuk dalam materi. Ya, kita masuk dalam materi. Oke, sebentar. Oke, kita lihat dulu video yang pertama.
Ya, terutama nanti kita coba kita ringkas. Karena dia terlalu panjang. Kita kasus Munir ya. Hampir 18 tahun kasus tewasnya Munir terjadi. Kasus ini masih dimasukkan dalam kasus pelanggaran HAM berat. Apa yang menghambat pengungkapan kasus ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Firly, Wakil Ketua Komnas HAM. Selamat sore, Hadir. Selamat sore, Pak. Ya, baik. Dan lalu ada juga Aris Maulana, Direktur KPK Jakarta. Aksi solidaritas untuk Munir. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Amir terlebih dahulu. Amir, ini kenapa baru saat ini Komnas HAM memutuskan untuk TPS menjelang 18 tahun? Kalau pertanyaan saya tidak jawab dulu, Pak. Ya. Karena ini kan dari sampaikan Komnas HAM. Tapi yang penting ya bukan karena ini, tapi kami hari ini mau apa namanya menindaklanjuti itu dalam rangka tugas kami. Ya, tapi kalau Indonesia ini tahu kenapa kami itu dalam rangka berjuang di gunungnya apa di selatan itu dijadikan salah satu ya akhir tahun 2005. Nah tahun 2005 peristiwa itu ada dibiarkan peristiwa ini atas lintas DPS tahun 2005 dibentuk tim pencari fakta. Nah itu sampai dan selama ada salah satu ya. Nah, hasil TPS itu merekomendasi kepada presiden agar presiden memerintahkan komisi untuk menjalankan yang pengadilan. Nah itu saya kira di semua orang tentu tidak melakukan saya. Buat saya baca pula karena pada saat kami mungkin ada seperti komisi mungkin menghargai hukum yang legal prosesnya untuk berjalan dengan lancar. Mengapa dia masuk? Kemudian Kita tinggal ya, karena video panjang. Ada pertanyaan dari video yang dibagikan sekarang? Ada? Satu yang bertanya? Ada? Dari video yang kita yang tadi? Siapa yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Oke, Yosi, kamu ada pertanyaan enggak? Oke. Kenapa bisa kejadian proyek di tahun 2004? 2004 adanya titik terang dalam penyelesaian. Oke, ada yang bisa bantu? Jawab. Oke, dikarenakan adanya faktor-faktor eksternal seperti penyalahgunaan kekuasaan, yaitu adanya ketakutan para pemegang kekuasaan akan terungkap kasusnya. Oke. Makanya dibiarkan tidak dilakukan dan juga tidak tegasan aparat penegak hukum yang menyelesaikan kasus tersebut. Oke, jadi kasus Munir tersebut ada banyak bentuk pelanggaran yang terjadi. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Nurul tadi, itulah jawabannya. Karena ada beberapa oknum yang mungkin yang tidak ingin kasus tersebut selesai, karena akan berkaitan dengan yang lain sebagainya. Oke? Baik, kita masuk dalam video kedua.
Oke, rangkaian manusia. Komandan. Sebelumnya, diketahui KPK telah menetapkan Ferdin sebagai tersangka terkait suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di tahun anggaran 2020 sampai 2022. Tidak sampai di situ, setelah melalui operasi tangkap tangan KPK, terungkap bahwa Ferdin juga melakukan tindak perbudakan terhadap kulit manusia. Berikut rangkuman dari informasi lokal terkait mengenai praktik kerja paksa serta perbudakan di lahan. Komisioner Komnas HAM Koyo Anang menyampaikan, para penghuni kerangkeng mendapatkan perlakuan kerja paksa dan tidak mendapatkan upah atas pekerjaannya. Ketua Migran Care Anis Hidayat menemukan 2 sel di dalam rumah Ferdin yang diduga digunakan untuk memenjarakan 40 orang. Mereka bekerja untuk berusaha milik Ferdin selama 10 jam dalam sehari. Para pekerja hanya diberi makan 2 kali sehari secara tak layak dan tidak diberi gaji. Menurut Komisioner Komnas HAM, pembangunan kerangkeng tersebut bukan bagian dari penguatan keterampilan dan pembekalan para penghuninya. Jika penghuni kerangkeng tidak bekerja atau malas bekerja, akan mendapatkan sanksi. Sebelumnya, pada 2 Maret 2022, Komnas HAM menyampaikan beberapa temuan mengenai pengadaan jumlah korban meninggal yang sebelumnya dinyatakan hanya 3 orang bertambah menjadi 6 orang. Komnas HAM menyatakan terjadi kekerasan dan penyiksaan hingga membuat luka pada penghuni penjara manusia tersebut. Diduga pelaku penyiksaan ada 19 orang yang terdiri dari anggota Ormas, TNI Polri, hingga anggota keluarga Ferdin. Oke, harusnya video kedua. Apa yang membuat mengambil pengambilan? Silakan dari video kedua. Oke, silakan Risa. Tentang mereka yang berjalan di kampung merupakan penegakan hukum yang dilakukan membuat tersebut. Ya, ini menurut Risa memenjarakan orang-orang tersebut itu termasuk dalam salah satu penegakan hukum. Tadi bisa bantu jawab tak? Oke, silakan. Memang benar, karena yang di penjara merupakan para pelaku pelanggaran hukum seperti pencuri dan lain-lain. Tetapi apakah pencarian tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di Polri? Ya. Terus, apa lagi? Nyatanya penjara tersebut berada di rumah bupati yang seperti kita lihat bersama juga layak ini. Dan begitu juga perlakuan yang dipilih dan upah yang tidak memadai. Bukankah setiap orang berhak mengetahui proses hukum yang harus dijalani dan masa tahanan yang sesuai dengan tidaknya, sedangkan di sana merupakan perkara seperti buruh tetapi tidak bebas untuk memilih apa pekerjaan yang asik yang diinginkan, bahkan diberi ancaman tidak makan, upah, minum, dan aksi pukulan, sehingga ada yang meninggal. Bukankah kita dilarang menghilangkan nyawa orang lain dengan semena-mena? Oke, ada bisa menambahkan nggak? Izin saya, Pak. Oke, silakan. Kasus yang terjadi bersifat denda karena dijumpai pelanggaran yang dilakukan oleh bupati. Bahkan melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini,
dalam hal ini wajib mendapatkan tindakan hukum yang setimpal agar menumbuhkan pekerja bagi pelaku yang adil. Oke, efek jerah, menumbuhkan efek jerah. Jadi memang ada kejadian ganda ataupun pelanggaran ganda oleh empat tersebut, dia sudah korupsi namanya terbit. Sudah itu melakukan tindak kekerasan kepada yang ditahan. Mereka pencuri ataupun kekerasan dan sebagainya, tapi dipenjarakan di tempat dia. Cuma ada kerjasama antara dari memori. Ini jadi permasalahannya. Baik, kita masuk lagi dalam video ketiga, video terakhir ya. Oke, dari video ketiga tersebut, video terakhir, ada yang bisa apa yang kamu katakan? Oke, silakan, Risa. Kenapa baru sekarang proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM baru muncul? Oke, ada yang bisa lagi? Bisa saja, karena desakan masyarakat atau keluarga korban pada pemerintah sekarang baru terwujud. Terus ada yang lain? Ya. Bisa saja karena kampanye Pilpres 2024 sampai 2029 mengangkat isu gender untuk menjaring simpati masyarakat pada saat setahun. Ada lagi? Ada yang menambah? Ada yang menambah? Ada lagi? Tidak ada? Baik, jadi semua kemungkinan yang kamu jawab tersebut itu bisa jadi terjadi. Mungkin karena ada faktor sekarang baru berusaha untuk membuka ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi kemarin. Ya, kenapa? Karena mungkin bisa jadi pemerintah ada harapan, ada yang bersih di dalam itu untuk penegakan HAM tersebut. Bisa jadi yang dikatakan oleh tadi Satrio, ya, karena kadang-kadang salah satu calon dia
dia mencari isu-isu tertentu untuk untuk menaikkan suara dia untuk pilpres mendatang. Walaupun mungkin dia tidak dipilih, tapi dia mencalonkan orang yang lain. Tapi nanti dengan bahasanya dari dia semua itu terbuka. Ya, oke. Untuk berikutnya, silakan buat 3 kelompok, ya 3 kelompok untuk menambah tentang materi hari ini. Buatlah 3 kelompok, ingat maksimal 3 orang, minimal 3 orang, maksimal 5 orang. Oke, silakan buat dulu kelompoknya. Silakan diangkat kursi dan mejanya, tolong diangkat berisik, ya susun. Udah? Oke, 2 kan? Kita tanda tangan, tidak apa-apa. Baik, sebelum kita melanjutkan kita hari ini dengan 3 video yang kita serahkan tadi, ada pertanyaan tidak kira-kira? Ada kira-kira pertanyaan? Sebelum kita pembahasan tentang tugas kita, ada pertanyaan? Ada? Kalau tak ada, kita lanjut nih. Nah, ada Mira tapi yang sebagainya. Ada? Atau mungkin Anda tuh bertanya tadi yang terakhir tadi. Apakah mungkin dengan mendemo ini mungkin apa? Ya? Apakah dengan mendemo bisa menyelesaikan masalah? Silakan bertanya. Ini adalah salah satu penegakan HAM, berikan kesempatan pada Anda untuk bertanya. Ada? Kalau tak ada kita lanjut. Ya. Oke, silakan lanjut. Apakah dengan asasi atau demo akan mengungkap semua kasus pelanggaran hak untuk diselesaikan oleh pengadilan atau penegakan hukum? Orasi ya, bukan asasi, orasi. Ada yang bisa jawab? Bantu. Siapa yang bisa? Oke, silakan kita. Salah satu peluang terjadinya satu pengadilan dalam sistem demokrasi ya. Pancasila, Pancasila ya. Yang dianut Indonesia adalah dengan asasi hak warga negara diutamakan atau tidak boleh pada pengubahan menyatakan pendapat apalagi diperkali ya. Ya. Terus ada lagi? Diberikan dan kewajiban pemerintah adalah menegakkan keadilan sesuai yang diamanatkan di dalam sila-sila Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Ada bisa nambah selain daripada silakan kita. Untuk selain saya ternyata penanda kebebasan masyarakat sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 yang merupakan hak asasi manusia yang dan berkewajiban menjaga hak orang lain. Setelah violasi atau demo berlaku, tidak anarkis dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga agar kesopanan dalam menegakkan orasi. Karena nilai terkandung dalam nilai bangsa adalah sopan santun. Oke, sopan santun ya. Baik, jadi demo
Demo itu sebenarnya tidak ada masalah. Itu adalah salah satu penyaluran hak dan kewajiban kita. Kita punya hak. Bisa jadi dengan cara orasi, dengan cara demo itu bisa mengungkap beberapa kasus. Ya, tidak ada masalah. Ini benar dikatakan Marisa tadi bahwa sini sudah diatur dalam undang-undang. Kita berhak untuk menyatakan pendapat. Ya, untuk menyatakan pendapat, untuk mendengar pendapat orang lain dan juga menjalankan sesuai dengan aturan undang-undang. Baik, saya akan membagikan LKPD. Anda bekerjalah sesuai dengan LKPD ini karena ini sudah kita susun ya. Sebentar. LKPD ini. Oke. Nanti kita akan presentasi. Lihat LKPD tersebut. Di dalamnya sudah ada aturan atau cara untuk mengerjakan LKPD tersebut. Boleh kamu menggunakan untuk mencari referensi menggunakan HP, tidak salah. Ya, gunakan seefektif mungkin dan semaksimal mungkin. Silakan saya berikan kepada Anda waktu sekitar 20 menit, berpaling atau 15 menit. Nanti baru kita akan presentasi. Ada pertanyaan enggak? Ya, silakan kerjakan. Jika memang ada yang kurang apa, silakan bertanya. Kurang mengerti, silakan bertanya. Oke, sebentar, maaf, ada satu yang saya lupa. Sebelum Anda mengerjakan tugas diskusi Anda sudah mendapati buku cetak. Ya, cetak itu silakan dilihat di halaman 16, saya lupa 16 sampai ke halaman 22 atau 21. Itu ada tugas mandiri. Tugas mandiri 1.3, kerjakan dulu yang tugas mandirinya, ya, di buku masing-masing. Ya, sudah selesai nanti baru dilanjutkan dengan tugas kelompok. Tugas kelompok 1.3 yang di dalam buku cetak tidak perlu dikerjakan yang di LKPD saya. Nanti bersamaan nanti selesai nanti kita diskusi baru dikumpulkan tugas mandiri Anda dengan tugas kelompok. Ya, jadi untuk sementara kerjakan dulu tugas mandiri di buku masing-masing. Ya, silakan. Silakan dibahas kelompok kamu sudah menjadi tidak silakan hasil karya sendiri tidak dari orang lain dari kelompok. Boleh menggunakan apa ya? Boleh menggunakan internet atau masih lain untuk mencari informasi, silakan.
Baik, saya kira ini cukup cerita. Ya, sudah cukup. Oke. Untuk urutan ini sudah kita atur dari awal. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 yang akan mempresentasikan, kelompok 2 dan 3 silakan menanggapi. Ya, oke, silakan mulai. Oke, silakan berdiri. Silakan kelompok lain, silakan menanggapi dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1. Baik. Jawabannya berbelok arah di tikungan yang ada tanda dilarang berbelok. Tidak menggunakan helm saat berkendara. Pada saat upacara bendera berbicara dengan tenang. Nomor 3, bagaimana proses hukum terhadap kasus munir berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Proses hukum terhadap kasus munir terbentuk beberapa kepentingan oknum atau pemerintah. Karena kasus munir melibatkan beberapa oknum dalam penyelesaiannya. Nomor 4, bagaimana pendapat Anda dengan proses penanganan yang dilakukan oknum anggota polisi dengan seorang pembela? Jawabannya sangat tidak layak, karena dalam menangani seorang pendemo haruslah manusiawi, tidak membalas anarkis. Nomor 5, bagaimana solusi yang dapat diberikan dalam menilai usia anak yang layak mendapatkan pendidikan? Dengan memfungsikan gen kota yang diurus pemerintah, yaitu Gerakan Nasional Orang Tua dengan gen kota, sehingga anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat kesempatan untuk mendapat pendidikan. Nomor 6, bagaimana pendapat kalian pada seorang pemotor yang tidak menaati aturan lalu lintas? Jawabannya, pemotor yang melanggar peraturan wajib diberi sanksi tegas oleh pihak berwajib, karena bila saja pada suatu saat akan merugikan orang lain. Baiklah, itu adalah presentasi kami. Buat teman-teman, silakan jika ingin bertanya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kami dari kelompok yang bertanya, mengapa kegiatan air panas itu merupakan penanganan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada yang bertanya lagi, silakan. Baik.
Mengulang mengapa berbicara dengan teman pada saat berbicara, mengapa termasuk dalam peninggalan kewajiban. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 3. Apakah ingin bertanya? Ya, saya ingin bertanya, bagaimana jika pendengar melakukan analisis, apakah mereka bisa melakukan hal yang sama? Baik, terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kami akan menjawabnya. Oke, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Suci kelompok 2. Mengapa menceritakan aib orang lain merupakan pelanggaran hak? Menceritakan aib seseorang kepada orang lain merupakan pelanggaran hak karena setiap kekurangan haruslah diusahakan untuk ditutupi. Karena privasi hal pribadi tidak dibenarkan disebarluaskan karena dalam agama pun dilarang hal tersebut dilakukan. Pertanyaan yang kedua. Apakah puas dengan jawaban kami? Terima kasih. Untuk soal yang kedua akan dijawab oleh Bisa. Berbicara dengan teman pada saat upacara, kenapa merupakan dalam tetap ada, tetapi disesuaikan prosedurnya, yaitu teguran besar. Apabila tidak kemungkinan diminta berdiri di barisan lain dan setelah selesai upacara diberi peringatan dan akan meminta untuk menyimak. Menyanyikan kembali lagu Indonesia Raya. Oke, jadi ada sanksi yang dilakukan oleh pelanggar pada saat upacara bendera itu memang diusahakan tidak berbicara karena kita harus menghargai menghormati salah satu perjuangan para pejuang kita. Kenapa? Karena dengan kita berdiri, hikmat dalam kegiatan upacara termasuk salah satu menghormati. Ya, itu juga akan sanksi. Sanksi tadi memang tepat. Mungkin menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, mungkin diberikan peringatan dan sebagainya. Harusnya terdidik berapa? Oke, apa lagi? Pertanyaan ketiga. Apakah ada sanksi bagi teman yang berbicara pada saat upacara bendera tadi? Ya, mungkin diulangi lagi jawaban tadi yang kamu sebutkan tadi. Ya. Tetap ada, tetapi disesuaikan prosedurnya, yaitu teguran lisan. Apabila tidak diberhentikan diminta berdiri di barisan lain dan setelah
peringatan atau meminta untuk menyanyikan kembali lagu Indonesia Raya. Baik, sudah puas. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok kita yang akan dijawab oleh Atika Sifanadia. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Bagaimana jika pendemo melakukan anarkis? Apakah polisi bisa melakukan hal yang sama? Dalam hal apapun, misalkan tidak dibenarkan menggunakan tindakan anarkis, sebaiknya melakukan persuasif atau bisa cara mendamaikan, karena fungsi utama polisi adalah mengayomi dan melayani. Dan apabila tidak memungkinkan, boleh menggunakan tindakan pencegahan dan pertahanan tetap harus sesuai SOP, karena bisa saja akan ada pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh penegak hukum. Baiklah, jawaban dari kami. Apakah kelompok tidak puas? Ya, puas. Baiklah, dari hasil presentasi kami, mohon maaf bila ada kalimat yang Pak? Oke, tidak apa-apa. Ini apa ya? Di langsung ya, kita tutup batas, sudah tutup ya. Sudah oke. kelompok kami, bila ada kalimat yang salah, kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita presentasi kelompok 3. Silakan. Oke, menghadap sini ya. Oke, silakan untuk kelompok 3 dan kelompok 2. Nanti jika punya kesempatan kelompok 3 ini jika punya kesempatan ini insyaallah akan tampil ya, kalau memang waktu dicukupi. Ya, tapi kita sudah tahu apa saja 3 cerita hari ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Yusira Sylvia. Saya sebagai ketua di sini. Dan ini ada Angelina sebagai sekretaris, dan ada Adib dia sebagai ketua, dan Larissa Octavia dia sebagai anggota. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ada berapa menit kira-kira untuk kamu tampil? Ada berapa menit? Harusnya kamu sampaikan dulu berapa menit untuk tampilan kamu satu sesi kamu itu. Ada berapa menit? Tampilan siapa yang presentasi? Ya, oke, lanjut. Apa? Pertanyaan pertama, apa saja yang termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia? Mencuri barang milik orang lain, bullying sesama teman sekolah, merokok di tempat umum. 2. Apa saja yang termasuk dalam pelanggaran kewajiban asasi manusia? Tidak piket kelas, melakukan kerusakan fasilitas kelas, tidak sholat bagi yang muslim. 3. Bagaimana proses hukum terhadap kasus pengingkaran dikaitkan dengan penegakan hukum asasi manusia? Proses hukum untuk
material Ya, silakan bantu. warga terhadap warga. 4. Bagaimana pendapat Anda dengan proses penanganan yang dilakukan oleh oknum terhadap seorang pendemo? Melihat atas kewajaran dikarenakan pendemo bersifat emosi, karena polisi juga manusia memiliki sifat emosional. 5. Bagaimana solusi yang dapat Anda berikan dalam menilai usia Anda yang layak mendapatkan pendidikan? Anak usia sekolah diharapkan mendapatkan hak pendidikannya bila saya melalui orang tua. Tokoh masyarakat harus berperan penting mendata atau mencari anak yang kurang mampu dan lain-lain untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang efektif dan sudah menjaga amanat. Dalam UUD juga negara menjamin pendidikan dan kesehatan warga negaranya. 6. Bagaimana pendapat kalian terhadap seorang pemotor yang tidak mentaati peraturan lalu lintas? Sebagai sesama pengguna jalan, sebaiknya bisa menghargai dan menghormati hak bagi pengguna jalan lain. Karena cara lain mentaati peraturan dan menghindari juga dari kecelakaan. Bila bersepakat diberi nasihat atau jika tidak memungkinkan, melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti. Terima kasih kepada Barista Octavian. Selanjutnya dipersilakan bagi teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1 atau 2. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi ditanyakan apakah boleh mahasiswa merokok dan menata merokok di tempat umum termasuk pelanggaran hak? Lagi? Suci, bisa tanya. Apa sanksi yang patut didapatkan bagi seorang yang merusak fasilitas umum? Apa sanksi yang patut didapatkan oleh seorang yang merusak fasilitas umum? Terus ada yang lain? Silakan. Kelompok 2, apakah kalian ingin bertanya? Bagaimana jika seorang anak tidak mau sekolah karena faktor lingkungan atau ingin membantu menambah penghasilan orang tua? Lagi? Udah.
Silakan, Raton. Baiklah, untuk kelompok dua akan dijawab oleh Adina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apakah boleh seorang siswa merokok dan mengapa merokok di tempat umum termasuk dalam pelanggaran hak? Jawabannya, siswa tidak diperbolehkan untuk merokok dan aturan lain juga berlaku bagi semuanya, tidak terkecuali masyarakat umum. Dikarenakan fasilitas utama merusak kesehatan dan siswa yang merokok tidak mencerminkan sikap taat aturan baik di sekolah ataupun masyarakat. Sedangkan aturan merokok sudah diatur oleh Undang-Undang Kesehatan, tidak diperkenankan. Ya. Tidak diperkenankan merokok di tempat umum atau yang tidak ada tanda dan tidak ada tanda tempat merokok karena perokok positif orang yang tidak merokok tetapi terimbas asap rokok lebih rentan terhadap kanker dibandingkan perokok aktif. Bagaimana jika perokok pasif? Bagaimana perokok pasif ini orang tua kita, saudara-saudara kita, dan orang yang kita dekat? Apakah rela kita apabila gara-gara kita merokok yang terkena imbas? Tentu tidak, kan? Jadi mari taati peraturan dan saling toleransi. Jawaban kedua akan dijawab oleh Adi. Dua, sanksi yang patut bagi perusak fasilitas umum adalah melaporkan ke pihak berwajib dan diminta kerja sosial, ya. Kerja sosial serta mengganti fasilitas yang rusak. Bila saja dilaporkan ke rumah sakit, karena ada kemungkinan memiliki kelainan jiwa, karena seharusnya orang yang normal
indah dan kebersihan. Ya, mungkin maksud kamu mungkin orang normal itu yang suka keindahan, kebersihan dan sebagainya mungkin ya. Mungkin pendapat saya. Oke, silakan. Lanjut. Terus ada lagi? Ada pertanyaan lagi yang belum terjawab? Dan kelompok satu, dan pertanyaan kelompok satu akan dijawab oleh Kak Isya. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok satu. Untuk anak yang tidak mau sekolah, sebaiknya didekati orang tuanya dan dijelaskan apakah dia tidak mau sekolah. Berikan dukungan dan bimbingan akan pernyataan pendidikan di masa kini dan mendatang. Bagi anak yang ingin mau orang tuanya, berikan peluang dan untuk mendapatkan pendidikan setinggi Sesuai usianya ya. sesuai usianya, dan orang tua diberikan nasihat karena diusahakan anak tidak Anak tidak? karena diusahakan anak tidak sehat dengan orang tua jika berpendidikan. Usahakan menghubungkan pihak terkait agar anak tetap bisa sekolah dan bisa membantu orang tua semampunya. Bagaimana teman-teman, apakah jawaban dari sudah memuaskan? Demikian presentasi dari kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mungkin kelompok 3 kita bisa tampil karena waktu kita sudah terbatas. Mungkin kita gantikan berapa? Bisa perjalanan itu baru bisa di kesempatan. Baik, jadi saya ingin bertanya kepada Anda. Jangan dikembalikan dulu bangkunya, silakan duduk dulu tempat masing-masing. Ada tidak bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Oke, silakan. Yang dapat saya simpulkan dari kegiatan hari ini adalah kasus pelanggaran HAM di sekitar kita bisa saja terjadi, baik itu pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Kita semua memiliki hak yang sama dan berkewajiban melindungi hak orang lain dan mempertahankan keadilan agar damai negeri ini. Jika dilihat dari kegiatan yang kita lakukan pada pagi ini, merupakan penegakan hak dan kewajiban yang ada di sekitar kita agar bersekolah, seperti memberikan kebebasan orang lain menyatakan pendapat, berkelompok, dan berkewajiban menghargai pendapat orang lain yang berbeda dari kita dan menjaga kekompakan dan tanggung jawab di dalam kelompok masing-masing. Oke. Untuk pengembangan pengetahuan hari ini, kiranya teman-teman berkenan untuk membahasnya di luar jam sekolah agar nanti kita lebih memahami konsep hak dan kewajiban tersebut. Dan kami juga akan mencari informasi materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Hari ini sangat menarik dan mendorong kami untuk menggali lebih lagi informasinya. Oke, boleh. Terus ada nambah? Ada lain?
Ada boleh menambah? Ada? Cukup ya. Berarti mungkin jika Anda merasa tertarik, silakan Anda pelajari materi ini di luar pelajaran, karena nanti kita akan berentetan berjalan terus materi kita. Silakan kalau saya begitu. Yang kurang paham silakan bertanya ke saya. Dan mungkin jika Anda itu masih penasaran dengan materi berikutnya ataupun yang telah tinggal kemarin, boleh Anda mencari informasi. Tidak apa-apa, kita memiliki kebebasan untuk mencari informasi. Ya, baik. Terima kasih atas tugasnya. Tugas Anda dalam presentasi. Nanti jangan lupa nanti tugas kelompok dan juga tugas mandiri silakan dikumpul. Jadi untuk sekarang, ya silakan kumpulkan dulu kelompok dan tugasnya. Silakan. Buku cetaknya biarkan dulu, tak akan diapa, cuma buku tugasnya. Ya, silakan kumpul. Silakan kumpul. Silakan KPD sekali. KPD-nya silakan kumpul sekali. Tanya, kita meja saya. Oke. Oke, dan berikutnya silakan kembalikan meja dan kursi Anda ke tempat sedia kala. Tolong diangkat yang berisik. Silakan. Sampai pada penghujung materi kita, pada tugas kita hari ini, pertemuan kita. Jadi terima kasih kepada kelompok-kelompok yang telah menjanjikan, kelompok 1 dan juga kelompok 2, kelompok 3 mohon maaf. Ya, ini kamu mungkin belum berkesempatan pada saat sekarang, besok kita atur lagi. Anda mungkin yang tampil pertama untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih pada semuanya. Hari ini alhamdulillah sudah berjalan. Kamu juga sudah mengetahui apa saja bentuk dari bentuk pelanggaran hak asasi manusia, bentuk pengingkaran kewajiban dan macam-macam. Dan juga tadi kamu juga diminta pada mencari informasi-informasi yang kita sampaikan dari materi seperti video dan juga sebagainya. Ini yang kita bahas sehingga Anda paham nanti. Anda lah nanti yang akan melanjutkan estafet penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Ini saya berharap seperti itu, ya. Dan juga tidak kalah penting juga kepada audien yang bertanya. Ya, kenapa? Karena Anda diberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan bertanya informasi-informasi yang menurut Anda yang kurang puas, yang kurang paham dari kelompok penyaji. Ya, ini adalah salah satu bentuk pelaksanaan penegakan HAM. Ya, ada orang berhak untuk bertanya dan juga untuk menjawab dan juga mendengar informasi. Ya. Jadi untuk itu saya berharap kepada Anda tetap pertahankan tadi cara Anda belajar sekarang, dan juga Anda harus mengerti apa saja hak kita dan juga kewajiban kita sebagai warga negara, khusus Anda sebagai siswa. Ya, kenapa tadi? Karena kita kalau tidak oleh karena kita fungsi hukum tidak akan berjalan. Ya, semaksimal mungkin. Baik. Mudah-mudahan tugas kita hari ini ataupun materi kita hari ini berjalan secara lancar. Ya. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan ini, silakan untuk ketua kelas untuk menutup kegiatan hari ini. Siap, Kak. Menutup kegiatan hari ini, kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalam kepada Bapak Guru kita. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Ya, nanti kembali ke rumah, silakan pulang ke rumah secara tertib, jangan naik motor laju-laju, hati-hati di jalan. Dan satu lagi, nanti buku cetak nanti kembalikan di depan. Yang sudah selesai nanti buku cetak, nanti ketua kelas tolong nanti bantu untuk mengangkatnya, untuk memindahkan ke pustaka. Ya, dan berikutnya, ya, untuk tugas minggu depan kita nanti akan share lagi nanti dalam grup.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.